don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love. Timnas Indonesia U17 masuk pot 1 undian Piala Dunia U17 2023. Penyebabnya karena Indonesia merupakan tim tuan rumah pada ajang 2 tahunan tersebut. Berada di pot 1 undian Piala Dunia U17 2023 merupakan keuntungan buat Timnas Indonesia U17. Pasukan Garuda Asia terhindar dari tim-tim kandidat kuat juara. Timnas Indonesia U17 tergabung dengan Brasil, Prancis, Meksiko, Spanyol, dan Jepang di pot 1. Dari kelima tim tersebut, Seleção digadang-gadang menjadi kampiun, karena berstatus peraih trofi terbanyak di Piala Dunia U17 2023 dengan 4 gelar. Pencapaian itu diraih Brasil pada 1997, 1999, 2003, 2019. Adapun Meksiko meraih 2 gelar pada 2005 dan 2011, Prancis 1 gelar pada 2011, sedangkan Spanyol sudah 4 kali menjadi runner-up. Meski terhindar dari para juara, perjuangan Timnas Indonesia U17 di Piala Dunia U17 2023 tetap akan sulit. Pasukan Bima Sakti tersebut bakal berjumpa tim-tim yang patut diwaspadai. Tergabung di pot 1 undian Piala Dunia U17 2023 membuat Timnas Indonesia U17 berpotensi berjumpa tim dari pot 2, 3, dan 4. Timnas Indonesia U17 bisa berjumpa Jerman, Inggris, Argentina, hingga Amerika Serikat. Ini merupakan debut Timnas Indonesia U17 2023 di Piala Dunia U17 2023. Jadi, kesempatan ini wajib dimaksimalkan oleh para pemain. Undian Piala Dunia U17 2023 rencananya akan digelar pada Agustus 2023 di Jakarta. Menarik untuk menyaksikan lawan yang akan dihadapi oleh Timnas Indonesia U17. Di sisi lain, Timnas Indonesia berlaga di putaran final Piala Asia 2023 yang digelar di Qatar. Ini menjadi kali kelima tim Garuda belaga di turnamen milik AFC tersebut. Piala Asia 2023 digelar di Qatar pada 12 Januari hingga 10 Februari 2024. Awalnya, Piala Asia 2023 seharusnya digelar di Cina pada 16 Juni hingga 16 Juli 2023, tetapi ditunda dan dibatalkan digelar di negara itu karena pandemi COVID-19 dan kebijakan Cina mengenai Zero COVID. Timnas Indonesia lolos ke putaran final Piala Asia 2023 ini sebagai runner-up grup A putaran ketiga kualifikasi Piala Asia, mendampingi Yordania yang menjadi juara grup. Timnas Indonesia menjadi tim dengan peringkat FIFA terendah saat drawing dilakukan di Doha pada 11 Mei 2023. Indonesia berada di peringkat 149 dalam ranking FIFA. Dalam putaran final Piala Asia 2023, Timnas Indonesia akan berhadapan dengan tim-tim kuat di grup D. Ada Jepang, Irak, dan rival Asia Tenggara, Vietnam. Irak dijadwalkan menjadi lawan pertama Timnas Indonesia. Laga tersebut akan digelar di Ahmad bin Ali Stadium, Al Rayyan, pada 15 Januari 2024. Presiden AFC Sheikh Salman bin Ibrahim Al Khalifa meyakini Timnas Indonesia U17 bisa tampil apik dalam ajang Piala Dunia U17 2023. Keyakinan Sheikh Salman akan performa Timnas Indonesia U17 disampaikan setelah laga final Piala Asia U17 2023 yang dimenangkan Jepang dengan skor 3-0 atas Korea Selatan. Piala Asia U17 yang sangat dinantikan di Thailand telah menjadi pertunjukan yang benar-benar luar biasa dari talenta luar biasa yang ada di Asia dan atas nama AFC. Saya ingin menyampaikan ucapan selamat kepada Jepang karena telah menciptakan sejarah dengan gelar keempat mereka. Kita juga harus memuji Republik Korea atas kegigihan dan tekad mereka dalam final yang menawan bersama dengan Iran, Uzbekistan, dan tuan rumah Indonesia. Saya yakin mereka akan bersinar terang di panggung dunia akhir tahun ini, ucap Sheikh Salman dikutip dari rilis AFC. 4 negara yang masuk semifinal Piala Asia U17 2023 dan Indonesia sebagai tuan rumah akan menjadi wakil Asia dalam putaran final Piala Dunia U17 2023 yang akan berlangsung November mendatang.
Jepang tampil sebagai juara Piala Asia U17, sementara Korea Selatan runner-up, serta Uzbekistan dan Iran merupakan semifinalis. Di antara 5 wakil Asia, Indonesia merupakan satu-satunya debutan di Piala Asia U17. Jepang tercatat sudah tampil 9 kali, Korea Selatan sudah pernah bermain 6 kali, Iran pengalaman dalam 4 perhelatan, dan Uzbekistan sudah 2 kali merasakan atmosfer Piala Dunia U17. Tim Merah Putih juga menjadi debutan tunggal di Piala Dunia U17. Maroko, Senegal, dan Kaledonia baru tercatat sebagai negara baru dalam persaingan Piala Dunia U17. Namun ketiga negara tersebut sudah pernah merasakan pengalaman sekali tampil dalam ajang kejuaraan junior level internasional tersebut. Di sisi lain, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimulyono menjelaskan Jakarta International Stadium masih bermasalah soal akses dan lahan parkir. Stadion yang terletak di Jakarta Utara ini masuk kandidat venue Piala Dunia U17, yang digelar pada 10 November hingga 2 Desember 2023. Basuki menyebut berkaca pada pengalaman konser musik Dewa di JS, para penonton konser kesulitan saat pulang dari JS. Ia bakal berkoordinasi dengan Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia Erick Thohir terkait kesiapan dan evaluasi JS. Nanti akan kami evaluasi dulu. Saya mau koordinasi dulu dengan Ketua Umum, Ketum, PSSI Erick Thohir, ujar Basuki dikutip dari Antara, Kamis, 29 Juni 2023. Menurutnya, pengecekan stadion dilakukan setelah ia berkoordinasi terlebih dahulu dengan Erick. Saya akan berkoordinasi dengan beliau secepatnya. Kalau memang perlu direnovasi, imbuhnya. Terkait kesiapan stadion-stadion yang sebelumnya untuk Piala Dunia U20 bisa digunakan bagi Piala Dunia U17. Ia menyatakan stadion-stadion tersebut siap digunakan. Ada 6 stadion disiapkan untuk Piala Dunia U20, yang berlokasi di Palembang, Jakarta, Solo, Bandung, Bali, dan Surabaya. Basuki mengatakan stadion-stadion tersebut masih layak karena bagian-bagian pencahayaannya, rumputnya, dan strukturnya semua sudah sesuai dengan standar FIFA. Kalaupun terdapat perbaikan hanya perbaikan-perbaikan kecil. Anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga, menyebutkan bahwa Dennis Wise akan membantu Bima Sakti dalam pembentukan skuad Timnas U17 Indonesia. Dennis bukan merupakan sosok yang sudah lama bekerja untuk memantau pemain muda Indonesia. Pasalnya, dia merupakan direktur teknik di Garuda Select. Beberapa pemain potensial di Indonesia juga merupakan jebolan ajang tersebut. Di antaranya adalah Hoki Caraka, Bagas Kava, dan Hernando Ari. Arya Sinulinga memastikan bahwa Dennis Wise akan bekerja sama dengan Bima Sakti yang merupakan pelatih Timnas U17 Indonesia. Pengalaman Dennis jadi pertimbangan untuk pembentukan skuad Garuda Asia untuk Piala Dunia U17 2023. Kita selama ini sudah punya juga Timnas U16 dan U17. Tapi dalam minggu ini Bima Sakti akan kolaborasi dengan Dennis Wise, Dirtek Garuda Select, kata Arya Sinulinga dalam wawancara bersama Sapa Indonesia Malam, Minggu, 2 Juli 2023. Legenda Chelsea tersebut akan turun tangan dalam seleksi pemain skuad Garuda Asia. Tidak hanya Dennis, 2 sosok lain yakni Shin Taeyong dan Indra Syafri juga akan diberikan tugas yang sama. Nantinya, mereka akan melakukan seleksi di beberapa daerah di Indonesia. Mereka akan bersama-sama untuk melakukan seleksi. Kemudian seperti kata Pak Erick, kami akan melakukan seleksi di 9-10 kota di Indonesia, imbuh Arya Sinulinga. Menariknya, Arya menjelaskan bahwa masyarakat bisa ikut berpartisipasi di program seleksi ini, yakni dengan mengirimkan video pemain muda potensial di Indonesia. Video tersebut nantinya menjadi bahan seleksi dari pelatih skuad Garuda Asia. Setelah semua rangkaian dijalankan, proses seleksi ini berakhir pada bulan September. Setelah itu, semua pemain yang terpilih akan menjalani pemusatan latihan di Eropa dan menjalani beberapa laga uji coba. Kami juga akan membuka seleksi dan orang boleh kirim video. Karena ini anak muda, video ini akan dilihat pelatih, kata Arya Sinulinga. Nanti akan ada seleksi besar sampai September awal, nanti akan pergi ke Eropa selama 1-2 bulan akan uji coba di sana. Semua potensi kita termasuk diaspora akan kita maksimalkan, tutup Arya Sinulinga.
Media Vietnam Soha, VN menyindir Indonesia yang bisa memakai 11 pemain keturunan atau naturalisasi untuk menjadi starter di Piala Asia 2023. Piala Asia 2023 akan digelar pada 12 Januari hingga 10 Februari 2024 mendatang di Qatar. Timnas Indonesia dipastikan tergabung di grup D bersama Jepang, Irak, dan Vietnam.